Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Aldi Pranata akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Dalam rangka percepatan vaksinasi di wilayah hukum Polda Papua menggelar Coffee Morning bertempat di lobi Gedung A Mapolda Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di lobi Gedung A Mapolda Papua yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri SIK, didampingi Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI, dan dihadiri pejabat utama serta tamu undangan. Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan, kegiatan Coffee Morning ini kita akan tukar pikiran dalam penanganan COVID-19. Para Kasatbil, para Kapolda se-Indonesia, ini Presiden menyampaikan langsung, dan ini menjadi hal-hal yang harus kita segera mengambil langkah cepat, cerdas untuk melakukan penanganan COVID, khususnya kita di tanah Papua. Namun perlu kita kerja bersama antara TNI Polri dan khususnya teman-teman di Dinas Kesehatan, karena juga teman-teman kan ada sampai ke kampung ya, ke distrik. Mari kita kerja bareng bagaimana untuk meyakinkan saudara-saudara kita untuk bisa vaksin. Saya sering sampaikan kepada pejabat-pejabat dari Mabes Polri yang sini, Papua very big, too big. Papua saja loh, tidak dengan Papua Barat. Too bignya apa? Pulau ini sama dengan Pulau Jawa, dua kalinya Papua ini, dua kali Pulau Jawa. Nah, sementara kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang nomor satu adalah tantangan tadi sumber daya. Sumber daya itu macam-macam, ada sumber daya alam, sumber daya manusia. Sumber daya manusia saja, sumber daya manusia. Nah, kita lebih spesifik lagi Polda Papua, karena kita kacamatanya kacamata Polri, Pak. Polda Papua 29 Polres sekarang, 29 Polres. Dari 29 Polres itu kita dihadapkan pada beberapa Polres yang memang masih baru, pegunungan rata-rata masih baru, pegunungan rata-rata masih sumber dayanya masih sangat terbatas, limited. Itu di kita belum semua Polres punya tenaga kesehatan, belum punya urusan kesehatan, belum. Untuk sampai kemarin, bisa di slide berikut, ini data sudah mencapai yang terkonfirmasi COVID itu 42.932, dan sudah beberapa waktu ini, sudah hampir 2 minggu, data kita itu sudah 0. Jadi tidak ada kasus lagi. Yang masih dirawat di rumah sakit itu tinggal 12 orang di seluruh Papua, atau tinggal 0,1%, dengan angka kesembuhan sekitar 97, dan yang meninggal itu 1.231. Polres Jayapura menggelar press conference terkait kasus pembunuhan yang terjadi di perumahan Afdelin 2 PT Rimba Matua Lestari, Buasum, Distrik Unurum, Guai, Kabupaten Jayapura. Press conference tersebut berlangsung di halaman Mapolres Jayapura, dipimpin oleh Wakapolres Jayapura Kompol Dedi Apuhiri SIK, dan menghadirkan tersangka berinisial A. Dijelaskan bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Desember di perumahan Afdelin 2 PT Rimba Matua Lestari, Buasum, Distrik Unurum, Guai, Kabupaten Jayapura, dengan tersangka A 33 tahun terhadap korban AN 27 tahun. Sekarang ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polres Jayapura. Ini pasal yang dikenakan untuk disangkakan pada kasus tersebut, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang dimaksud. Nah, itu pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman pidana itu penjara paling lama 15 tahun. Untuk barang bukti yang ada di depan kita lihat di sini, satu buah pisau jenis badik kurang lebih panjang 30 cm. Kemudian ini untuk barang bukti untuk pisau. Kemudian untuk
plastik warna biru. Ya. Ada korban, kemudian 1 buah celana boxer pendek ada dalam situ. Nah, kemudian 1 buah ikat pinggang korban di situ juga. Berita selanjutnya, guna percepatan vaksinasi nasional, Polres Tolikara gelar vaksinasi presisi kepada masyarakat di Distrik W6 Kabupaten Tolikara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops AKP Sarwoko S.Sos bersama tim vaksinasi tenaga kesehatan bersama anggota dari Bitdokes Polda Papua dengan cara jemput bola, yaitu menyambangi lingkungan masyarakat Distrik W6. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjangkau ke daerah masyarakat yang kesulitan dalam menjangkau lokasi vaksinasi yang telah disediakan. Maka dari itu, tim vaksinasi yang langsung mendatangi warga dengan harapan semua warga dapat tervaksinasi. Kabak Ops Polres Tolikara dalam kesempatannya menyampaikan, dalam pelaksanaannya kami turut memberikan himbauan dan mengajak masyarakat di wilayah lainnya untuk segera melakukan vaksinasi, dikandung maksud untuk menjamin kesehatan, mengurangi resiko terjangkit virus COVID-19, dan mewujudkan kekebalan kelompok yang kuat atau herd immunity di Kabupaten Tolikara. Ia menambahkan pelaksanaan vaksinasi hari ini sebanyak 58 orang telah divaksinasi. Hal ini kami harap akan terus meningkat sehingga dapat mewujudkan kekebalan kelompok yang kuat atau herd immunity di wilayah Tolikara, sehingga bahaya penyebaran COVID-19 dapat teratasi. Tetapi perlu diingatkan juga harus dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas harian. Kita dari Rumah Sakit Bayangkara, kita telah melakukan vaksinasi door-to-door. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tolikara. Ini kita mengambil langkah, yaitu dengan langsung turun ke masyarakat door to door, yang tujuannya agar masyarakat Distrik 6 untuk melakukan kegiatan vaksin. Kegiatan vaksin ini akan berlangsung terus dimulai hari ini, besok dan seterusnya. Karena masyarakat Tolikara pada saat ini terganggu atas berita-berita hoax yang semua masyarakat tidak mau divaksin. Oleh sebab itu, mari masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara melaksanakan vaksin. Kita siapkan tiap hari di 3 tempat, yaitu di Mapolres Tolikara, kemudian di UGD Lama, kemudian di rumah sakit, termasuk kita yang jalan di door to door. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Paniai terus digelar guna percepatan vaksinasi nasional. Polres Paniai bersama Dinas Kesehatan dan Bitdokes Polda Papua lakukan vaksinasi hari ketiga. Pelaksanaan kali ini berlangsung di halaman Puskesmas Enarotali, Kabupaten Paniai, dan dihadiri langsung oleh Wakapolres Paniai, AKP Mardi Marpaung, didampingi Kabak Ops Polres Paniai, AKP Mika Runrapuk, Dr. Laswan Sialagan, MKes. Kabak Ops dalam kesempatannya menyampaikan, kami masih terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan target vaksinasi di wilayah Papua. Oleh sebab itu, saat ini kami menyelenggarakan kegiatan vaksinasi hari ketiga bagi masyarakat Kabupaten Paniai di halaman Puskesmas Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Ada 3 kategori, yakni pertama penyediaan stok vaksin, kedua tenaga vaksinator, dan yang ketiga masyarakat, sehingga kami dari pihak kepolisian akan terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kami ingin meyakinkan untuk masyarakat, COVID-19 itu benar-benar ada. Ketiga ini percepatan vaksinasi yang dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai dengan Kepolisian Resort Paniai. Kami melakukan vaksinasi di halaman Puskesmas Enarotali. Hari ini dilakukan vaksinasi berjumlah 32 orang dengan dosis pertama 17 orang, dosis kedua 14 orang, dosis ketiga 1 orang dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac. Hari ini ada 1 orang
ditunda untuk melakukan vaksinasi karena adanya penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan kegiatan ini kami sangat berharap menghimbau apabila masih ada masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 segera untuk mendapatkan suntikan vaksinasi, karena besok juga kami masih melakukannya di tempat yang sama di halaman Puskesmas Menarotali. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya dari kepolisian atas kerjasama ini. Semoga harapan kita semua, cakupan maupun target untuk sasaran vaksinasi di Kabupaten Paniai bisa kita capai sesegera mungkin sesuai dengan harapan kita masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kita seluruh tim. Terima kasih. Salam. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.